Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Satifah Putri sebagai moderator dan penyaji dan Muhammad Arif sebagai penyaji. Baiklah, untuk kesempatan ini kami membahas tentang silabus pembelajaran. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang implementasi kurikulum yang mencakup kegiatan pembelajaran, pengolahan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil belajar, serta penilaian berbasis kelas. Yang kedua, prinsip pengembangan silabus. Pertama yaitu relevansi. Relevansi mengandung arti bahwa cakupan kedalaman, tingkat kesulitan, serta urutan penyajian dan kompetensi dasar dalam silabus sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, maupun perkembangan fisik. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam pengembangan silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan kepribadian peserta didik. Yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD dalam standar isi. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi dalam pengembangan silabus berkaitan dengan upaya untuk menghemat penggunaan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu konsisten. Konsisten dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa antara standar kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk kompetensi peserta didik. Yang ketujuh yaitu memadai. Memadai dalam pengembangan silabus mengandung arti bahwa ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Kompetensi silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Arif. Selanjutnya yang C, yaitu tahapan pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, penentuan jenis penilaian. Ketujuh, penentuan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. D. Komponen dan format silabus. Yang pertama, komponen silabus. Komponen pokok dari silabus yang lazim digunakan. Yang pertama, komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai, meliputi SK, KD, indikator, materi pembelajaran. Yang kedua, komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi, memuat pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya, komponen yang berkaitan dengan cara mengetahui pencapaian kompetensi, mencakup teknik penilaian, meliputi jenis-jenis penilaian, bentuk penilaian, dan instrumen penilaian. Selanjutnya, komponen pendukung terdiri dari alokasi waktu dan sumber belajar. Yang kedua, format silabus. Contoh silabus seperti gambar berikut. Sekianlah yang dapat kami sampaikan.
Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.